Shalom Bapak Ibu anggota PADEL yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita kembali lagi bersama. Kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Dan tema kita pada hari ini adalah hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang kami kasihi, kami sangat bersyukur karena pada kesempatan ini Engkau berkenan memberikan kepada kami kesempatan lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami rindu agar firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan, kami dengarkan sungguh-sungguh dapat kami pahami ya Tuhan. Dan kami juga diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Biarlah hidup kami boleh senantiasa memuliakan nama Tuhan. Karena itu mari Tuhan Engkau terangi pikiran dan hati kami dengan kuasa Roh Kudus. Kami percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami dan Tuhan akan menyatakan anugerah-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan di bawah tema hidup dalam pimpinan Roh Kudus yang terambil dari Yohanes pasal 16 ayatnya yang ke-13. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Bapak Ibu, anggota PADEL yang dikasihi Tuhan, bersyukur karena pada tahun ini Tuhan memberikan kita kesempatan lagi untuk belajar firman Tuhan di bawah tema hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Kita tahu bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi Allah yang memimpin kita ke dalam kebenaran. Mengenal pribadi Roh Kudus dan mengandalkannya, ini akan menolong kita untuk menjalani hidup yang memuliakan Tuhan. Karena itulah tujuan Tuhan menciptakan kita. Bapak Ibu, namun ironisnya banyak orang yang menyatakan diri sebagai orang Kristen tapi mengabaikan pribadi ketiga dari Allah Tritunggal ini. Bahkan menganggapnya bukan sebagai pribadi, melainkan hanya sekedar tenaga atau kekuatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memandang rendah Roh Kudus ini dapat membuat kita tidak efektif dalam kehidupan kita untuk memuliakan Tuhan. Karena karya Roh Kudus itu sangat diperlukan, baik yang bersifat evangelistis, yakni membawa pada pertobatan sejati, didaktis yang mengajarkan kebenaran sehingga membuat kita bertumbuh secara rohani, dan karya yang bersifat karismatis, yakni karunia-karunia yang memberikan kepada kita perlengkapan dalam melayani Tuhan. Sebuah pertanyaan penting yang mungkin pernah Bapak Ibu dengar, yang bisa kita renungkan pada saat ini. Seandainya Roh Kudus ditarik dari dunia ini, apakah gereja masih sibuk dengan program-programnya? Jawabannya adalah ya. Karena ternyata banyak gereja yang melakukan program-programnya sendirian dan tidak memerlukan Roh Kudus. Padahal seharusnya Roh Kudus bukan hanya turut campur tangan. Ini yang sering kali kita katakan ya, minta Roh Kudus campur tangan. Atau kita memanggilnya di saat kita membutuhkannya. Tetapi Roh Kuduslah yang seharusnya memimpin gereja untuk memuliakan Yesus Kristus. Dan sebagai umat yang diperlukan dalam kehidupan kita, sebagai umat yang melayani Tuhan, yang menyembah Tuhan, yang kita perlukan adalah kepekaan terhadap pimpinan Roh Kudus dan ketaatan kepadanya. Hari ini kita akan belajar melihat bagaimana hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Dan di bagian yang pertama ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengajak kita melihat
bagian yang bertolak belakang dengan hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, supaya kita bisa mendapatkan gambarannya secara utuh. Itulah hidup tanpa pimpinan Roh Kudus. Ini bagian pertama yang akan kita lihat bersama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hidup tanpa pimpinan Roh Kudus itu berarti kita tidak menempatkan Roh Kudus untuk memimpin dan mengendalikan kehidupan kita. Lalu apa atau siapa, pertanyaannya, yang memimpin kehidupan seseorang kalau tanpa Roh Kudus? Kalau tanpa pimpinan Roh Kudus? Nah, ini yang akan kita lihat. Hal-hal inilah yang seringkali membuat seseorang tidak mengandalkan Roh Kudus. Apa saja itu? Yang pertama adalah keinginan sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam surat 1 Yohanes pasal 2 ayat 15-16 dikatakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dari ayat ini kita melihat ada 3 hal yang menjadi keinginan manusia sendiri dan yang membuat manusia jatuh dalam dosa. 3 keinginan itu, yang pertama adalah keinginan mata, yang kedua adalah keinginan daging, dan yang ketiga adalah keangkuhan hidup. Keinginan mata sebagai awal kejatuhan orang dalam dosa. Selanjutnya, keinginan daging bukan sekedar menginginkan, melainkan nafsu dunia telah dilakukannya. Dan keangkuhan hidup seringkali dikaitkan dengan kesombongan manusia, baik secara jasmani maupun rohani. Ya, bagian yang kedua yang dapat menguasai kita kalau kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus itu adalah keinginan orang lain. Keinginan orang lain adalah suara dari luar diri kita sendiri yang begitu kuat mengendalikan kehidupan kita. Ini dapat dikaitkan dengan keinginan untuk menyenangkan orang tua, menyenangkan teman, ataupun juga pimpinan dalam pekerjaan. Hal lain yang termasuk dalam bagian ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, adalah ketika seorang menempatkan tradisi lebih tinggi dari pengajaran Alkitab. Kita bisa membandingkan bagian firman Tuhan yang ada dari 2 Timotius 2 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18. Lalu berikutnya yang kita lihat yang bisa mengendalikan kehidupan kita kalau kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus itu adalah kehendak iblis. Kehendak iblis ini menjadi alternatif lain bagi manusia yang hidup tanpa pimpinan Roh Kudus. Biasanya seorang berlari kepada kekuatan kuasa kegelapan karena menginginkan kekuatan yang lebih, mengalami keberhasilan dan memiliki daya tarik khusus. Orang yang tunduk pada kehendak iblis mau melakukan apa saja demi mencapai tujuan itu. Mereka tidak mengetahui bahwa iblis tidak pernah memberi segala sesuatu itu secara cuma-cuma, tetapi selalu ada harga yang harus dibayar. Iblis mengikat manusia dan memperbudaknya, sehingga seorang yang dikuasai oleh iblis pasti akan tinggal dalam ketakutan atau kegelisahan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, adakah dari ketiga hal ini yang kita ketika mendengar kita merasa, oh ya mungkin ini, saat ini saya sementara ada dalam atau ada dikuasai oleh keinginan sendiri, keinginan orang lain, ataupun kehendak iblis, keinginan si jahat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah 3 hal yang memungkinkan atau yang menjadi pilihan seseorang ketika dia tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Nah,
Sekarang kita akan lihat bagaimana hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Bapak Ibu, hidup oleh pimpinan Roh Kudus tentu saja bertolak belakang dengan hidup tanpa pimpinan Roh Kudus. Inilah kehidupan yang dimulai dari saat seorang percaya dan menerima Roh Kudus di dalam hatinya, hingga ia mengalami damai sejahtera di dalam Tuhan. Selanjutnya, Roh Kudus memimpin hidupnya untuk senantiasa memuliakan Tuhan, memuliakan Yesus. Beberapa hal penting yang perlu kita pahami untuk menjadi pribadi yang hidup dalam pimpinan Roh Kudus adalah yang pertama, Roh Kudus adalah pribadi yang memimpin. Roh Kudus adalah Allah itu sendiri. Roh Kudus ada sebelum segala sesuatu ada. Bahkan ia turut serta dalam penciptaan dunia. Roh Kudus bukan sebuah kekuatan atau tenaga. Bapak Ibu Saudara sekalian, pengikut sekte Saksi Yehova itu mempercayai bahwa Roh Kudus itu hanya sekedar tenaga atau kekuatan. Tentu hal ini berarti memandang rendah pribadi Roh Kudus. Karena jika Roh Kudus itu sekedar kekuatan, berarti manusia yang dapat mengatur penggunaannya. Padahal seharusnya Roh Kuduslah yang mengatur kehidupan kita. Karena Dia adalah Allah. Dialah sang pengendali. Dialah yang memimpin kehidupan kita. Arti dari Roh Kudus memimpin adalah Roh Kudus sebagai inisiator yang dapat memakai kita untuk mencapai maksud dan tujuannya. Itulah sebabnya manusia yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus memiliki karunia-karunia yang dapat digunakan untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, siapa sesungguhnya yang dapat hidup dipimpin oleh Roh Kudus? Mungkin kita bertanya, apakah hidup saya dipimpin oleh Roh Kudus atau tidak? Yohanes 1 ayat 12 menyebut kamu, menunjuk kata kamu di dalam Yohanes 1 ayat 12 ini Bapak Ibu, menunjuk kepada para murid yang telah percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan yang telah menerima Dia sebagai juru selamat di dalam hatinya. Jadi mereka yang sudah percaya dan yang telah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadinya, mereka itulah pribadi-pribadi yang dipimpin oleh Roh Kudus. Mengapa Bapak Ibu? Karena Alkitab mengatakan di dalam Efesus 1 ayat 13 bahwa ketika seorang percaya, maka ia akan dimeteraikan dengan Roh Kudus. Dan itu berarti di dalam diri orang percaya Roh Kudus akan tinggal. Mereka adalah pribadi yang rela merendahkan diri dan sedia diajar melalui kebenaran firman Tuhan. Ingatlah bahwa Roh Kudus tidak pernah bekerja tanpa firman. Artinya, pribadi yang hidup dalam pimpinan Roh Kudus adalah mereka yang peka mendengar suara Roh Kudus, yang bergantung kepada Roh Kudus, yang bersandar kepada Roh Kudus, dan berserah penuh dalam ketaatan kepada pimpinan Roh Kudus. Hal yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, dia akan hidup dalam berkat pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus dikatakan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Apa artinya? Artinya bahwa seorang yang memiliki Roh Kudus dalam hatinya, ia akan dimampukan untuk hidup dalam kebenaran. Artinya ia memiliki hati yang bijaksana dalam mengambil keputusan, atau ia mampu memprioritaskan manakah hal yang penting dan mana yang tidak penting. Manakah hal yang memuliakan Allah dengan yang tidak memuliakan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus memimpin jalan hidup seseorang di atas dasar Alkitab. Inilah
yang dimaksud dengan kebenaran. Yesaya 32 ayat 17 mencatat bahwa di mana ada kebenaran, di situ ada damai sejahtera. Sebaliknya dalam ketidakbenaran selalu tidak ada damai sejahtera. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus memimpin seorang untuk hidup memuliakan Yesus. Kata memuliakan kalau kita merenungkannya dalam bahasa Ibrani itu dipakai kata kavod. Dan dalam bahasa Yunani yang digunakan adalah kata doksa. Apa artinya? Ini artinya adalah lebih berat atau condong kepada. Itu berarti Bapak Ibu Saudara sekalian, pribadi yang memuliakan Yesus adalah pribadi yang memiliki kehidupan yang lebih condong kepada Yesus. Atau Yesus menjadi pertimbangan utama di dalam kehidupannya. Inilah segala sesuatu yang dilakukan untuk membuat Tuhan tersenyum. Apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi manusia selama ia hidup di dunia? Ia menginginkan agar kita meresponi kasih-Nya melalui pertobatan sejati. Memiliki persekutuan dengan saudara seiman, bertumbuh, semakin dewasa secara rohani, berkobar dalam melayani Tuhan untuk membangun tubuh Kristus dan terlibat dalam misi, yakni pengutusan agar Injil dapat diberitakan kepada semua orang dari segala suku bangsa. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus sebagai pribadi yang adalah pemimpin, tetapi orang yang hidup di bawah pimpinan Roh Kudus adalah orang yang mengalami berkat-berkat yang disediakan oleh Tuhan ketika kita percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu, di akhir renungan ini kita dapat melihat bahwa hidup dalam pimpinan Roh Kudus adalah kehidupan yang penuh damai sejahtera, baik selama seorang berada di dunia maupun kelak dalam kekekalan. Roh Kudus adalah jaminan bagi kita untuk mengalami semua berkat yang telah disediakan Allah untuk kita. Hidup dalam urapan Roh Kudus itu berarti memberi diri sepenuhnya dalam ketaatan pada pimpinan Roh Kudus sehingga semua tujuan Tuhan tergenapi melalui kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Amin. Kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami sangat bersyukur karena hari ini kami telah belajar bagaimana menjadi pribadi yang dipimpin oleh Roh Kudus. Kami bersyukur karena Engkau telah menyelamatkan hidup kami. Kami bersyukur bahwa ketika Engkau menyelamatkan hidup kami, Engkau pun telah mengaruniakan Roh-Mu yang kudus ada di dalam hati kami masing-masing. Dan kami bersyukur karena Roh Kudus itulah yang memimpin kami kepada kebenaran demi kebenaran, kepada firman Allah yang membawa kami mengerti akan kehendak-Mu. Ya Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami datang kepadamu ya Tuhan, mari Engkau tolong kami supaya dalam kehidupan kami tidak hidup tanpa pimpinan Roh Kudus, tetapi biarlah hidup kami sungguh-sungguh dipimpin oleh Roh Kudus. Dan bawa kami untuk kami juga bisa mengajak orang lain lagi, membawa orang lain lagi untuk juga hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang akan meteraikan firman Tuhan-Mu di dalam hati semua jemaat Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami mau membawa juga menaikkan doa-doa syafaat kami kepada Tuhan. Hari ini kami datang kepadamu Tuhan, kami sangat bersyukur oleh karena kasih dan pemeliharaan Tuhan tidak pernah berkurang sedikit pun atas hidup kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua ini adalah karena kasih-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, saat ini kami juga berdoa Tuhan, menyerahkan secara khusus untuk PA Del yang sampai dengan hari ini Tuhan sudah tolong. Kami berdoa untuk Ibu Devi sebagai pembina,
Kami berdoa supaya Tuhan terus menolong hamba-Mu, memberikan kepada hamba-Mu kesehatan. Engkau yang akan terus menguatkan, Engkau yang akan terus memberikan hikmat marifat-Mu Tuhan Yesus kepada hamba-Mu ini dalam melakukan semua tugas panggilan yang Tuhan percayakan dalam kehidupannya melayani Tuhan. Kami sangat bersyukur ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua keluarga. Secara khusus kami juga berdoa mendukung untuk Bapak Luhut Binsar Panjaitan dengan semua tugas tanggung jawab di negara ini yang Engkau percayakan. Kami terus berdoa biarlah Tuhan terus memberikan kesehatan. Engkau yang akan memberikan kemampuan, hikmat yang daripada Tuhan. Supaya dalam semua kepercayaan yang diberikan, hamba-Mu Bapak Luhut Binsar Panjaitan dapat melakukan semua tugas yang ada dengan pertolongan Tuhan. Kami juga tetap mendoakan semua keluarga besar yang ada, anak-anak, menantu, cucu dimanapun berada, Tuhan yang akan memberkati. Kami juga berdoa untuk P. Adel, kami berdoa untuk Ibu Reli, dan juga semua Bapak Ibu sebagai pengurus yang ada di P. Adel ini. Tuhan, doa kami supaya Tuhan juga berkati mereka. Berkati semua program-program P. Adel yang akan dilakukan tahun ini, supaya semua program yang dilakukan sungguh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga teringat semua anggota P. Adel dimanapun berada Tuhan saat ini. Kami berdoa agar Tuhan sendiri yang akan memberkati mereka. Memberkati mereka dalam segenap pekerjaan, usaha, dan semua hal yang dilakukan. Buatlah mereka berhasil dan beruntung. Kami juga berdoa untuk setiap pelayanan yang Tuhan percayakan. Biarlah Tuhan juga yang akan menolong sehingga semua pelayanan yang ada membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa untuk semua anggota P. Adel yang sakit. Kami minta dalam nama Yesus supaya Tuhan jamah, sembuhkan dengan kuasa darah Yesus. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang saat ini punya masalah pergumulan Tuhan berikan jalan keluar, supaya kami bisa menjadi pribadi-pribadi yang merasakan terus topangan tangan Tuhan yang tidak pernah terlambat bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami juga berdoa mohon agar Tuhan juga yang akan memberkati semua pekerjaan pemberitaan kabar baik di berbagai tempat di dunia, bahkan secara khusus di Indonesia. Kami berdoa supaya lebih banyak orang mendengar kabar baik, yaitu Engkau sebagai satu-satunya Tuhan yang dapat menyelamatkan. Kami berdoa biarlah Tuhan sendiri yang akan menolong dan menjamah, sehingga sungguh-sungguh Tuhan Yesus pekerjaan pemberitaan kabar baik yang sementara dilakukan ini diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa teringat untuk negara dan bangsa kami dengan semua hal-hal yang terjadi di awal tahun ini. Kami berdoa Tuhan supaya Tuhan berkati, Tuhan tolong, Tuhan tetap jaga lindungi bangsa kami. Berkatilah para pemimpin negara kami, berikan kepada mereka hati yang takut akan Tuhan, dan biarlah semua mereka memiliki komitmen yang benar, itulah untuk membawa bangsa ini kepada kemajuan demi kemajuan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh berdoa menyerahkan negara dan bangsa kami ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Ya Tuhan Yesus, inilah doa syafaat yang kami naikkan kepadamu. Kami percaya bahwa setiap doa kami telah Engkau dengar dan Engkau berkenan menjawab tepat pada waktunya sesuai dalam anugerah-Mu. Kami akan mengakhiri ibadah kami pada saat ini. Untuk itu kami memohonkan berkat yang daripada-Mu. Bapak Ibu Saudara sekalian, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara sekalian dari saat ini bahkan terus kekal selama-lamanya. Amin.